Baiklah, untuk materi pertama, definisi teori kontrak dan tindakan kolektif. Menurut Subti, kontrak ialah suatu peristiwa di mana satu orang membuat janji terhadap orang lain atau dua orang yang saling terikat janji dalam melakukan sesuatu. Menurut Salim 2021, kontrak memiliki artian sebuah perjanjian kontrak atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan kompensasi untuk non pelaksanaan kontrak dan penegakan kontrak dianggap sebagai tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, tindakan kolektif. Tindakan kolektif merupakan sebaran jenis tindakan yang dilakukan secara bersamaan oleh kesatuan sekerja bagi mencapai matlamat atau sasaran serta memperbaiki terma dan kondisi pekerjaan di tempat kerjanya. Tindakan kolektif yang berjaya akan dapat menghasilkan insentif bagi kepentingan para pekerja, khususnya dari aspek ekonomi dan sosial. Selanjutnya, tindakan kolektif. Jadi tindakan kolektif ini adalah bagaimana individu-individu dalam suatu kelompok mengambil keputusan untuk bekerja sama dan bertindak sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini relevan dalam ekonomi kelembagaan karena institusi dan aturan yang mengatur perilaku ekonomi seringkali muncul dari tindakan kolektif ini. Ada beberapa poin penting dalam teori tindakan kolektif. Yang pertama itu masalah penumpang gratis. Individu terkadang memiliki insentif untuk tidak berpartisipasi dalam tindakan kolektif dan justru menikmati manfaat yang diperoleh dari kontribusi orang lain. Yang kedua itu ukuran kelompok dan homogenitas. Jadi teori ini menyatakan bahwa keberhasilan tindakan kolektif lebih mungkin terjadi pada kelompok yang lebih kecil dan lebih homogen. Yang terakhir itu peran institusi. Institusi seperti norma sosial, hukum, dan organisasi formal dapat membantu mengatasi masalah penumpangan gratis dan memfasilitasi tindakan kolektif. C. Konsep teori kontrak dan informasi asimetris. 1. Kontrak teori. Kontrak lahir untuk menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk lingkungan hidup melalui hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan, kesetaraan, maka harus ada kontrak sosial yang terorganisir baik secara implisit maupun implisit, di mana ada kesempatan untuk melindungi kepentingan masing-masing. Dalam hidup, kontrak tidak selalu ada dua alasan untuk ini. Yang pertama, adanya ketidakpastian mempengaruhi timbulnya biaya-biaya yang harus diidentifikasi untuk menyikapi segala ketidakpastian yang mungkin terjadi karena keadaan darurat. Sangat mungkin terjadi. Kedua, ada pengukuran bisa memakan biaya yang mahal untuk memenuhi kontrak khusus. Misalnya, menentukan berapa banyak energi yang dibutuhkan seorang pekerja untuk melakukan tugas yang kompleks. Pada poin pertama, munculnya ketidakpastian menunjukkan adanya informasi asimetri. Ini adalah situasi di mana terdapat asimetri dan pengetahuan para pihak yang bertransaksi di pasar. Demikian pula dalam hal ini, kontrak dapat diartikan sebagai sarana kompensasi untuk mengecualikan dampak asimetri informasi. 2. Asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajer di tingkat atas dan bawah. Hal ini terjadi karena manajer tingkat bawah terlibat langsung dalam aktivitas kerja sehari-hari. Asimetri informasi diartikan sebagai keadaan di mana informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki atasan. Ketika anggaran dibuat dari bawah ke atas, informasi tentang komponen anggaran diketahui oleh manajer tingkat bawah. Menentukan dalam sebuah penelitian bahwa salah satu kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya budget slack adalah adanya asimetri informasi. Artinya, jika manajer bawah atau menengah memberikan informasi yang bias kepada manajer atas dalam proses pengorganisasian anggaran, maka akan mempengaruhi anggaran. Terjadinya kelonggaran anggaran, perencanaan mengharuskan memberikan informasi yang bias, seperti menentukan anggaran yang lebih rendah dari perkiraan. Mekanisme penegakan dan instrumen ekstralegal. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum humaniter internasional telah diatur dalam Roma 1998 tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional untuk memberikan kepastian hukum, berlakunya hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap korban-korban yang telah mengalami penderitaan dan kerugian akibat terjadinya suatu sengketa bersenjata. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum humaniter internasional telah diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Secara garis bersama, mekanisme yang berlaku meliputi jurisdiksi hukum yang dapat diterima dan diterapkan. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip umum hukum pidana, yang kedua komposisi dan administrasi mahkamah, yang ketiga penyelidikan dan penuntutan persidangan, yang keempat hukuman, yang kelima permohonan banding dan peninjauan kembali, yang keenam kerjasama internasional dan bantuan hukum, dan yang terakhir pemberlakuan hukum penjara. Pilihan rasional dan tindakan kolektif. Pilihan rasional, ide dasar pilihan rasional adalah tindakan individu dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu dengan suatu tujuan, sehingga dengan adanya tujuan tersebut terbentuklah pilihan-pilihan dalam bertindak. Dalam menjelaskan konsepnya tersebut, Coleman menggunakan logika ekonomi, yaitu konseptualisasi yang melihat bahwa para aktor melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan yang mereka miliki. Dua unsur yang membentuk teori pilihan rasional adalah aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan aktor. Dalam istilah sederhana, pilihan rasional difokuskan pada kepentingan agen dalam masyarakat dan persaingan yang dihasilkan di antara agen. Sebuah kritik terhadap konsep agen manusia yang rasional menunjukkan bahwa itu didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, yaitu pertama, agen individu memiliki kemampuan kognitif untuk mengevaluasi hasil biaya manfaat dari setiap pilihan yang mereka hadapi dalam urutan preferensi masing-masing. Kemudian agen individu menyadari semua kemungkinan pilihan yang tersedia bagi mereka. Yang ketiga, individu memiliki informasi yang tepat untuk menghitung hasil yang tepat dari salah satu pilihan-pilihan yang mungkin mereka buat. Dan yang keempat, kondisi eksternal, terutama kondisi parametrik, yaitu kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh agen. Selanjutnya, tindakan kolektif. Dalam melakukan tindakan kolektif sekaligus melakukan hal-hal yang disebut dengan aktivisme online, yaitu keterlibatan sebelumnya dalam aktivisme dapat memengaruhi keterlibatan di masa depan dalam kegiatan kolektif. Dalam sebuah studi mobilisasi aksi kolektif untuk aktivisme lingkungan, keterlibatan sebelumnya sangat berperan dalam partisipasi orang-orang dari berbagai latar belakang yaitu hardcore, simpatisan, non-aktivis. Tindakan kolektif yang dilakukan sama halnya dengan gerakan sosial, baik dilakukan media sosial maupun tindakan aksi massa. Gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan isu-isu sosial dengan mengadopsi nilai-nilai dan membentuk struktur organisasi yang khusus seperti aliansi masyarakat sesuai dengan kejadian isu berlangsung, sehingga gerakan sosial ini terbentuk karena ada kesepakatan keragaman budaya dan politik. Di sisi lain, pada hubungan kekuasaan terstruktur yang terjadi dalam global dan dimainkan di bidang komunikasi sosial, gerakan-gerakan sosial juga bertindak atas struktur jaringan global yang memasuki pertempuran opini dengan ikut campur proses komunikasi global. Pola gerakan sosial ini dilakukan dengan cara berpikir lokal untuk mengakar dalam masyarakat dan
bertindak global untuk menghadapi kekuatan di mana pemegang kekuasaan berada dalam jaringan kekuasaan global serta dalam bidang komunikasi. Materi selanjutnya yaitu studi kasus kontrak dan tindakan kolektif. Yang pertama, studi kasus kontrak, di mana dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Bambang Haryanto dan kawan-kawan di Universitas Esa Unggul Jakarta dengan judul pada tahun 2024 dengan judul Peran Teknologi Informasi dalam Mendukung Komunikasi Politik melalui Media Digital dalam Industri Musik Dangdut, di mana dalam penelitian ini membahas bagaimana teknologi informasi dalam mendukung komunikasi politik melalui media digital dalam industri musik dangdut di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sisi lain dari media komunikasi yang digunakan dalam konteks politik, khususnya dalam aspek media teknologi digital, dan di mana secara khusus penelitian ini mengkaji dari fungsi musik dangdut itu sendiri dan media teknologi digital sebagai alat komunikasi dalam ruang politik yang lazim dilakukan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yakni studi kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui jika penggunaan musik dangdut dalam komunikasi politik telah membawa dampak positif terhadap elektabilitas partai, di mana musik dangdut dengan daya tarik yang luas juga kemampuannya untuk membangun ikatan emosional dan potensinya untuk mencapai atmosfer politik dan sehingga viral di berbagai platform digital dalam kampanye politik, yang mana telah membantu partai politik atau kandidat untuk memenangkan hati pemilih. Namun penggunaan musik dangdut hanya merupakan salah satu elemen dari strategi komunikasi politik yang efektif. Adapun pesan politik yang kuat, kepemimpinan yang meyakinkan, dan rencana kampanye yang terorganisir dengan baik juga merupakan faktor penting dalam mencapai elektabilitas yang tinggi. Itu studi kasus kedua, itu studi kasus tindakan kolektif, di mana dalam jurnal penelitian Fauzi, Akbar dan kawan-kawan Universitas Sangga Buana pada tahun 2024 dengan judul Identifikasi Kompetensi Emosional dan Sosial bagi Anggota DPR yang secara efektif terpilih lebih dari satu kali oleh rakyat, di mana studi kasus pada anggota DPR RI periode 2019-2024. Namun dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik bahwa lokasi atau tempat daerah yang disebutkan dalam penelitian ini. Yang mana juga dalam penelitian ini menyatakan bahwa pentingnya kompetensi emosional dan sosial bagi anggota DPR RI yang terpilih lebih dari satu kali dalam mencapai kinerja yang optimal. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPR RI yang memiliki kesadaran emosional, kemampuan pengelolaan diri, manajemen hubungan, dan kesadaran sosial yang baik cenderung mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam penelitian ini juga dilakukan siswa yang membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja anggota DPR RI, sehingga langkah-langkah strategi dapat diambil untuk memaksimalkan kinerja mereka. Adapun kesan dari penelitian ini yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengembangan kompetensi sosial dan emosional bagi anggota DPR RI dalam mencapai kinerja yang optimal. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, DPR RI dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menjalankan tugas-tugas legislatif, anggaran, dan pengawasan, serta memperkuat hubungan antara anggota untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Mungkin itu materi saya dan sekaligus materi terakhir.